Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Di tengah badai hidup yang sedang terjadi, Tuhan tetap memberi kita kekuatan untuk menjalani semua itu. Dan saat ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Sebelum masuk ke dalam ibadah, baiklah kita mendengarkan Warta Jemaat edisi Minggu 17 Mei 2020. Warta Jemaat yang pertama, untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan sebagai akibat dari COVID-19, maka telah dibuka posko peduli kasih di Gereja Pauk Jemaat Wondula, dan diharapkan partisipasi dari anggota jemaat dengan memberikan bantuan berupa uang atau bahan makanan, dan bantuan dapat diserahkan kepada Bapak Mastur. Warta Jemaat yang kedua, turut berduka cita bagi saudara kita, keluarga Ibu Usi Tangdi Lallo, atas meninggalnya orang tua terkasih. Dan yang Warta Jemaat yang ketiga, penjelasan lanjut mengenai gerakan cinta baca Alkitab yang ada dalam liturgi adalah acuan bagi jemaat, tetapi tidak mengikat. Maksudnya, apabila ada keluarga yang ingin membaca lebih dari 1 atau 2 pasal dan seterusnya, disilahkan. Atau ada yang ingin melakukan
gerakan cinta baca Alkitab setiap hari juga disilahkan. Sangat baik apabila pembacaan Alkitab ini melibatkan semua anggota keluarga yang sudah bisa membaca atau yang masih bisa membaca. Yang berikutnya, dalam menghadapi situasi saat ini, dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk pertama, tetap percaya, bersyukur, dan berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, tetap setia, berdoa, dan beribadah di rumah masing-masing. Yang ketiga, tetap bersukacita dan saling mendukung, menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, bekerja sama mendukung himbauan pemerintah untuk kebaikan bersama. Demikianlah Warta Jemaat edisi Minggu 17 Mei 2020. Kita masuk dalam ibadah kita. Mengawali ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak dan kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian bagi Allah kita dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Kita mulai ibadah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing kita terambil di dalam Kitab Yesaya 42, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta,
untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Sebagai respon atas firman, sebagai nats pembimbing kita dalam ibadah ini, mari kita menyanyi PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Namanya bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, dalam ibadah Minggu saat ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, kita meminta pertolongan kepada Allah, Sang Pemilik firman itu, untuk menolong kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sebagai anak-anak-Mu yang Engkau telah selamatkan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sadar dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Dalam rangka untuk memahami firman-Mu ini. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, tolonglah kami agar firman-Mu kami dapat pahami dan mengerti, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 17
ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 sampai 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta mau memberlakukan dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ibadah pada minggu ini lewat teks pembacaan kita diberi tema memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Saudara-saudara, pada minggu ini kita masih pada situasi khusus. Situasi di mana kita masih melakukan ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Bersama keluarga. Yang biasanya kita berkumpul di bait kudus Tuhan. Namun bentuk persekutuan seperti ini tidak mengurangi rasa kebersamaan dan kehangatan persekutuan antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kebangkitan Yesus dari kematian merupakan tanda pemulihan kembali
persekutuan antara Tuhan dengan murid-muridnya. Termasuk persekutuan kita sekarang ini. Kebangkitan itulah bukti bahwa Allah adalah penguasa dan pemilik kehidupan. Baik di dunia maupun di sorga. Fakta menggembirakan itu harus diproklamasikan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia adalah Yesus sebagai pusat pekabaran Injil. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang telah ditentukan oleh Allah untuk menghakimi dunia. Dia adalah Juru Selamat kita. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan mengetahui yang sesungguhnya tentang Yesus, maka mereka akan mencari dan menemukan Dia dalam kehidupan percayanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, panggilan untuk memproklamasikan Allah yang hidup merupakan bentuk kesaksian iman setiap orang yang menerima keselamatan oleh Yesus. Wujud dari status sebagai saksi dari kebangkitan Yesus Kristus yang diterima manusia. Dimanapun dan kondisi apapun saudara-saudara, pemberitaan Injil harus terus dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika ia berada di Athena, di mana Athena merupakan pusat pluralisme etnik, kultur dan religius, yang sejak abad ke-5 sebelum Masehi menjadi kota penting di Yunani. Juga kota metropolitan terkemuka di dunia. Ketika Paulus melihat kota itu sangat menyedihkan. Karena penuh dengan kuil keramat, altar, lambang dan patung. Menariknya saudara-saudara, pada sebuah mezbah tempat penyembahan tersebut ditemukan kalimat kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara-saudara, walaupun Paulus diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan ketika ia memberitakan tentang Allah di dalam Kristus Yesus, ia tetap menyatakan pemberitaan Injil, memberitakan tentang Injil Kristus. Paulus menjelaskan bahwa Allah yang tidak dikenal itu, yang tertulis di mezbah, itu adalah Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Allah yang memberikan kehidupan. Oleh karena itu, untuk dekat kepadanya, tidak harus mendirikan patung berhala dan memberi sesajen. Saudara-saudara, pertanyaan saat ini, siapakah Allah yang berkuasa? Yang tidak dikenal oleh masyarakat pada zaman itu di Athena. Paulus menjelaskan. Pertama, Dia adalah Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Ia adalah Allah atas segala sesuatu di dunia ini. Ia tidak dikurung dalam kuil-kuil.
Ia tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kedua, Dialah yang memberikan segala sesuatu bagi dunia. Dengan segala isinya, termasuk kehidupan saudara-saudara dan saya. Oleh karena itu, Dia tidak pernah kekurangan apapun. Dia tidak membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Ketiga, Dia adalah Allah yang mengatur segala kehidupan ini. Allah yang hidup bukan saja telah menjadikan semua bangsa dari satu orang untuk mendiami seluruh muka bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kesaksian Paulus di Areopagus menjadi momentum pencerahan bagi masyarakat Athena dan mengubah cara pandang mereka yang menyembah dewa yang tidak dikenal kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang dikenal lewat karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Kehadiran Injil yang disampaikan oleh Paulus telah mengubah zaman kegelapan kepada zaman terang yang mencerahkan. Kehadiran Injil telah mengubah zaman kebodohan kepada zaman pencerahan yang penuh edukasi, pendidikan, dan peradaban yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Saudara-saudara, ungkapan Paulus menyangkut Tuhan itu dekat dengan kita. Karena kita hidup dari Dia. Kita bergerak dalam Dia. Bahkan tempat di mana kita hidup juga dari Dia. Untuk semua itulah Dia menyatakan kasih-Nya dalam Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Inilah pemberitaan yang benar, proklamasi sesungguhnya tentang Allah yang hidup dan terus berkarya di antara seluruh bangsa di dunia. Agar dunia dapat mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudara-saudara, hiduplah secara benar di dalam Yesus. Sebagai bentuk kesaksian kita tentang Allah yang hidup. Saudara-saudara, walaupun saat ini mungkin kita tidak lagi hidup dalam zaman penyembahan berhala. Kita sudah hidup dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Namun, bisa saja kita seperti orang-orang di Athena yang mengenal dan menyembah Allah yang tidak dikenal. Sebenarnya kita dekat dengan Dia, tetapi sesungguhnya kita jauh. Terkadang kita menempatkan Tuhan seperti berhala dalam hidup kita. Bagaimana tidak? Terkadang kita datang berdoa kepada Tuhan hanya ketika kita mengalami masa-masa sulit. Ataupun kita mau memanfaatkan Tuhan untuk mau menggapai kepuasan nafsu kita atau ambisi hidup kita. Saudara-saudara, setiap orang sebagai orang yang percaya dan telah mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Kristus yang bangkit
dan kepastian melalui cara hidup beriman kepada dunia. Sehingga dunia dapat melihat dan percaya Allah yang hidup. Terus berkarya di dalam dan oleh Kristus. Sebab tuntunan kuasa Roh Kudus. Saudara, biarlah kebangkitan Yesus yang kita rayakan menyemangati kita untuk memberitakan Allah yang hidup bagi seluruh bangsa. Karena itu, marilah kita secara bersama-sama sebagai orang yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus, kita terus memproklamasikan tentang Allah yang hidup itu. Kita nyatakan lewat tindakan, perbuatan, dan tutur kata serta cara berpikir kita. Sehingga orang dapat merasakan dan menyaksikan tentang Allah yang penuh cinta kasih kepada saya dan kepada saudara-saudara sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengajak sidang jemaat kasih untuk berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ada begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38 yang berbunyi, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil memberi persembahan kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saudara-saudara, marilah kita masuk di dalam doa syukur, doa syafaat, dan diakhiri
doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di sorga, dengan hati yang penuh syukur, kami datang kepadamu. Kami menyembah Engkau dan memuji serta memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Allah yang kami percaya dan kami sembah di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah bersama mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami terus-menerus, dimanapun kami berada dan kondisi apapun yang terjadi pada kami. Kami tetap memproklamasikan tentang Allah Sang Pencipta. Allah yang telah menyelamatkan kami. Allah yang telah memelihara dan yang memiliki kehidupan ini. Tuhan, biarlah semangat pemberitaan kebenaran-Mu itu selalu terjadi pada kami. Untuk kami dapat tampilkan dalam hidup yang benar sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Injil-Mu. Terima kasih semuanya ini ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di muka bumi ini. Para hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tolonglah ya Tuhan, agar mereka dapat selalu melakukan dengan hati yang penuh sukacita. Khususnya jemaat-Mu Pauk Wondula. Berkatilah mulai dari pendeta, penatua dan diaken bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Tolonglah kami untuk menjalani tugas dan tanggung jawab, untuk menjalani segala misi pelayanan, supaya kami dapat lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami berdoa buat jemaat yang dengan segala hati yang penuh syukur membawa kurban persembahannya. Berkatilah sehingga kurban persembahan ini dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Dan segala usaha dan kerja mereka, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih yang berhari ulang tahun. Tuhan tolonglah, biarlah usia yang Engkau anugerahkan kepada mereka menjadi berkat untuk mereka pakai dalam rangka kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah penderitaan sakit yang mereka alami. Berikanlah hati yang gembira, semangat, kesabaran, kekuatan, iman yang teguh di hadapan-Mu. Berkatilah segala apa yang masuk dalam tubuh mereka, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh kuat dan kami berdoa buat perjalanan kehidupan kami seminggu ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala kerinduan, harapan, cita-cita, dan masa depan. Tuntun dan bimbinglah kami untuk kami dapat jalani dan wujudkan segala yang menjadi harapan kerinduan kami. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai tingkat desa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Kami berdoa buat pergumulan umat-Mu yang ada di muka bumi saat ini. Menyangkut COVID-19. Tuhan, tolonglah kami. Untuk kami dapat hadapi akan pergumulan ini. Sehingga kami tidak khawatir dan takut ya Tuhan. Tapi kami dapat menjalani kehidupan ini dengan berbagai aktivitas dalam tugas dan tanggung jawab kami. Tolonglah pemerintah kami yang terus-menerus berupaya untuk mengambil langkah-langkah dan menerapkan dalam aturan langkah-langkah untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Buat masyarakat dan bangsa ini. Para ahli, berikanlah hikmat buat mereka untuk menemukan akan solusi daripada COVID ini. Berikanlah semangat, kekuatan, hati yang gembira kepada para medis dan dokter dalam rangka mendampingi para pasien yang mengalami COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami boleh berikan, agar dapat dipakai dan gunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dimanapun persembahan ini digunakan dalam bentuk pelayanan. Inilah doa kami. Inilah beban pergumulan kerinduan dan harapan kami. Sendengkan telinga-Mu, dengar dan jawablah ya Allah. Sebab doa ini kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di akhir ibadah kita saat ini, saya mengajak jemaat untuk berdiri. Dan kita mengangkat pujian bagi Allah kita sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita lewat kidung pujian terima kasih Tuhan 2 kali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kuat.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara, jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu akan firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Amin. Sebagai lagu penutup kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 pada baitnya yang pertama. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari kabarkan dan mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Demikianlah ibadah kita. Segenap majelis gereja Jemaat Pohundula mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
rasakan kehadiran-Mu saat ku diam dalam-Mu. Ku terima kekuatan baru, Kau angkatku saat ku terjatuh. Pulihkan ku